Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian, Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil, yang tidak benar. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa padahal kalian mengetahui. Ayat ini tentang larangan memakan harta saudara sesama muslim ya dengan cara yang batil. Ya, dan ayat ini kelanjutan dari larangan makan ketika sedang berpuasa ya. Ketika sedang berpuasa kita dilarang makan dan itu dilarang makan dan minum pada waktu yang khusus ya, pada waktu yang khusus yaitu ketika di bulan Ramadan. Di antara bentuk larangan makan juga ya adalah larangan makan dengan cara yang batil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ya, janganlah kalian memakan harta kalian. Di sini Allah mengatakan harta kalian. Harta kalian. Jangan memakan harta kalian. Di sini Allah menggunakan domir kum, kalian ya. Seakan-akan kalau kita memakan harta saudara kita seperti kita makan harta sendiri ya. Ya. Faedahnya apa? Jika kita memakan harta saudara sesama muslim seperti memakan harta sendiri. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan ya. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim dengan muslim yang lain kabunian seperti bangunan yashuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya ya. Demikian juga seperti hadis Nabi SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Sungguhnya perumpamaan kaum muslimin satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang, dalam kelembutan, dalam saling mengasihi, merahmati, saling mencintai seperti jasad yang satu. Idza syakka minha udhun tada'a sa'irul jasadi bisahar wal humma. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit dan ikut tidak bisa tidur ya. Maka kalau kita memakan harta saudara seperti kita makan harta sendiri. Ya, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talmizu anfusakum." Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri ya. Kenapa? Maksudnya sebagian mencela yang lain, tapi Allah menganggap mencela saudara seperti mencela diri sendiri karena al-mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, karena kaum mukminin adalah saling bersaudara. Bagaimana seorang muslim menjadi saudara bagi muslim yang lain sementara dia memakan harta saudaranya dengan cara yang haram, dengan cara yang batil. Jadi kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya larangan makan dan minum di waktu yang khusus yaitu di bulan Ramadan di siang hari, ini khusus. Kemudian sekarang larangan makan secara umum yaitu makan harta saudara dengan cara yang batil ya, dengan cara yang batil. Kemudian ketika Allah mengatakan wala ta'kulu, janganlah kalian makan. Perhatikan sini. Di sini kata makan ya. Lafal ta'kulu wala ta'kulu. Makan, memakan. Bukan ini hanya sebagai sampel ya,
Bukan berarti kalau menggunakan harta orang lain boleh, kalau merusak harta orang lain boleh. Enggak, ini memakan adalah salah satu bentuk mengambil manfaat dari saudara kita dengan cara yang batil, di antaranya memakan. Ya, namun ini hanya sebagai apa? Sebagai contoh. Sebagai contoh mengambil manfaat tanpa izin, manfaat dari saudara, dari harta saudara tanpa hak. Ya. Dan dia berlaku pada yang lain juga dan umum berlaku pada yang lain. Seperti merampas, menggunakan harta saudara, harta orang lain, itu juga haram kalau dengan cara yang batil, merebut tanah orang, semuanya bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memakan karena memakan adalah bentuk yang paling dibutuhkan. Nah, kalau kita mengambil harta untuk makan saja karena kadang-kadang kita butuh, kita makan, itu tidak boleh, apalagi mengambil harta orang dengan bukan karena makan, karena kebutuhan yang karena ingin semakin kaya, karena ingin hal yang lain, maka tentu lebih haram lagi. Jadi Allah menyebutkan kebutuhan yang sangat simpel, makan, sehingga menunjukkan yang lebih daripada itu tentunya juga lebih haram lagi. Bainakum ya bil batil, dengan cara yang batil ya. Jadi kalau kita ingin makan harta dari saudara dengan cara yang benar, minta izin kayak ya, dengan pemberian kayak ya. Kemudian kata Allah, wa tadulu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian membawa urusan harta tersebut kepada penguasa, kepada hakim, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Jadi sebagian orang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tadulu biha ilal hukam. Kalian bawa urusan harta kepada hakim. Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Maksudnya bagaimana? Ini diantara salah satu cara-cara mengambil harta saudara dengan cara yang batil. Mengambil harta saudara dengan cara yang batil. Ini contohnya. Para ulama rahimahullah ya menyebutkan dua contoh, ada khilaf di kalangan para ulama tentang ayat ini. Pertama adalah orang punya harta sama kita, kemudian dia minta. Jadi dia mungkin punya nitip harta sama kita, atau dia nyimpan uang sama kita, atau dia kerjasama dengan kita, kemudian dia minta bagiannya, kita tidak mau kasih. Misalnya kita tidak mau kasih, akhirnya dia nuntut, kita bawa ke mahkamah, kita bawa ke pengadilan. Kita tahu teman kita tersebut tidak punya bukti. Akhirnya kita bawa ke pengadilan, kemudian teman kita nuntut, saya ambil harta saya di tangan dia dan saya ingin ambil, maka hakim akan bertanya, ainal bayyinah, mana buktimu bahwasanya kau punya harta sama dia? Kalau enggak ada bukti, kita cuma disuruh sumpah, kau bersumpah bahwa itu harta bukan milik dia. Maka ketika kita bersumpah, harta itu kita ambil. Ini cara mengambil harta dengan cara yang batil, dengan bersandar kepada mahkamah. Ya. Yaitu kita menolak hak orang lain, menahan harta orang lain di depan hakim karena orang lain tersebut tidak punya bukti. Dalam hal ini hakim tidak bersalah. Perhatikan, di sini hakim tidak bersalah. Hakim tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena dia berhukum dengan zahir. Ya, zahirnya ini harta ada pada kita, padahal ini harta teman. Dan teman kita yang ingin nuntut harta, dia tidak punya bukti. Ya hakim wajar. Dia bilang, kau punya bukti enggak kalau harta itu milikmu? Teman kita bilang enggak ada buktinya. Kita suruh bersumpah, kita bersumpah ini harta saya. Nah, akhirnya hakim memenangkan kita. Ini mungkin terjadi. Dan hakim tidak salah, dia hanya bisa berhukum dengan zahir. Zahirnya harta milik kita dan kawan kita enggak punya bukti.
hakim tidak bersalah. Model yang kedua di antara tafsiran ayat ini yaitu kita memenangkan perkara dengan riswah. Dengan riswah menyogok ya. Menyogok hakim. Ya, mungkin atau dengan menyogok hakim atau hakim adalah keluarga kita, teman kita. Ya, dan ini hakim dosa besar ya. Hakim berdosa besar. Kita juga berdosa besar. Ya. Ini maksudnya waktu dulu jadi cara untuk makan harta haram banyak ya. Sekarang zaman sekarang banyak orang bisa mengklaim itu harta dia bikin sertifikat palsu kayak apa kayak dengan cara undang-undang. Ya, hakim terkadang dua hakim, ada hakim yang dia jujur tapi dia menilai dengan surat-surat yang ada. Ketika surat-surat yang ada ternyata ada pada pihak yang salah, pihak bersalah, dia menangkan ya, menang secara bukti-bukti, secara undang-undang dia menang ya. Tapi ada cara yang kedua yang parah yaitu hakimnya disogok. Hakimnya sudah tahu bahwasanya kita salah namun kita sogok dia wali'adzubillah, kemudian akhirnya dia menangkan kita. Ini banyak terjadi di mana-mana termasuk di tanah air. Makanya Allah mengatakan wa tudulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Kalian kemudian bawa perkara tersebut kepada hakim agar kalian bisa memakan sebagian harta orang lain ya. Bil itsmi dengan cara dosa wa antum ta'lamun padahal kalian mengetahui. Ini perkara yang sangat kalian makan harta orang padahal kalian tahu itu adalah dosa. Tapi kita lanjut pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW tentang al-ahillah. Al-ahillah adalah jamak daripada hilal. Ya. Al-ahillah Al-ahillah jamak dari hilal, al-hilal. Hilal kita tahu yaitu awal bulan. Bulan adalah awal bulan. Bulan sabit ya. Yang pertama kali muncul, awal kali muncul. Awal bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya, itu para sahabat bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW tentang apa hikmah adanya hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwasanya bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Mawaqit jamak dari miqat. Miqat adalah waktu yang ditentukan untuk sesuatu. Waktu yang ditentukan untuk sesuatu ya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bahwasanya hilal-hilal itu fungsinya adalah untuk penentuan waktu-waktu bagi manusia ya. Fungsinya ya untuk penentuan waktu-waktu bagi manusia. Seperti apa? Banyak ya. Seperti misalnya contohnya untuk masa iddah misalnya. Ya. Masa iddah bagi wanita yang suaminya meninggal ya. Yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Ya. Ini diketahui juga dengan apa? Dengan hilal bulan berikutnya. Masa iddah yang suaminya meninggal atau masa iddah wanita yang menopause, yang tidak haid. Masa iddah wanita tidak haid berapa? 3 bulan. Ya. Wallahi lam yahidun ya, 3 bulan ya. Ini mengetahui dengan apa? Dengan hilal ya. Kita melihat hilal ya. Contohnya lagi misalnya untuk akad-akad. Akad-akad dengan bulan ya, berdasarkan bulan-bulan Islam misalnya. Kemudian ibadah-ibadah banyak berdasarkan hilal, ibadah-ibadah ya. Seperti apa? Seperti puasa. Puasa lebaran dengan melihat apa? Dengan melihat hilal ya. Puasa lebaran melihat hilal, misalnya menentukan hari Arafah 10 Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah. Ini untuk ibadah semuanya dengan melihat hilal ya. Kemudian juga
Allah mengatakan wal hajj, di antara fungsi hilal adalah untuk menentukan waktu haji ya. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus di antara fungsi hilal adalah berkaitan ibadah adalah untuk waktu haji. Karena Allah menjelaskan bahwasanya haji itu al hajju asyhurun ma'lumat, dalam ayat yang lain kata Allah al hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulannya sudah diketahui. Bulan haji yaitu Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Bagaimana kita menentukan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah dengan melihat hilal, dengan melihat hilal. Dan ini menunjukkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan kaum muslimin terkait dengan kalender Hijriyah ya. Terkait dengan kalender Hijriyah. Lupa juga di antara bentuk ibadah misalnya waktu bayar zakat ya. Haul zakat. Haul zakat juga dengan bulan kalender Hijriyah. Jadi kaum muslimin terkait dengan kalender Hijriyah bukan Syamsiyah, bukan Masehi. Maka seorang muslim berusaha untuk tetap mengabadikan kalender Hijriyah karena keterkaitan ibadah mereka dengan kalender Hijriyah ya. Beda dengan orang-orang non-muslim, maka mereka bersandar kepada bulan Masehi. Dan ini menunjukkan mudahnya Islam ya. Mudahnya Islam. Kenapa mudah? Karena perjalanan rembulan bisa dilihat dengan mudah. Karena gerakan perjalanan rembulan bisa diamati dengan mudah. Hilal ya. Hanya kita aja malas, sebenarnya mudah. Jadi semua orang sebenarnya bisa lihat hilal, menentukan awal bulan. Ya, cuma kita tidak belajar ya. Dengan matahari sulit ya. Sulit, harus ada ahlinya khusus. Jadi intinya menunjukkan akan mudahnya Islam sehingga terkait dengan masalah hilal. Kemudian setelah itu Allah berfirman walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebaikan kalian masuk rumah-rumah lewat belakang. Ini siapa? Ini terkait dengan orang-orang Ansar dahulu selain orang Quraisy, sebagian kaum muslimin selain Quraisy, kalau mereka berihram dengan ihram haji atau ihram umrah, mereka merasa tidak boleh masuk rumah lewat pintu depan, enggak boleh, karena mereka merasa bahwasanya ihram mereka akan batal. Kalau sudah pakaikan ihram, enggak boleh lagi. Jadi kalau mereka mau masuk rumah, mereka manjat pagar dari belakang. Jadi mereka tidak masuk lewat depan. Mereka menganggap itu adalah qurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa itu adalah ibadah kepada Allah. Maka Allah tegur. Kata Allah, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Bukanlah kebaikan adalah kalian masuk rumah lewat belakang. Ya, bukan dari belakang naik ke atas, enggak boleh. Ya. Walakinnal birra man ittaqwa, akan tapi kebaikan adalah dengan bertakwa. Ini dalil bahwasanya tradisi tidak bisa menjadi ibadah. Ini kebiasaan kaum Ansar. Bahwasanya kalau mereka sudah berihram, mereka tidak mau masuk rumah lagi lewat pintu depan. Karena kalau mereka masuk rumah lewat pintu depan, mereka batal ihramnya. Mereka harus lewat belakang sehingga mereka manjat pagar dan mereka tidak masuk lewat pintu depan. Mereka menganggap suatu ibadah, mereka menganggap suatu kebaikan, ini tradisi. Tapi Allah bantah, kata Allah, "Walaisal birru", bukanlah itu kebaikan. Itu bukan ibadah. Maka dari sini kita bisa ambil dalil bahwasanya tradisi tidak mungkin dirubah jadi ibadah kecuali dengan dalil. Kalau enggak ada dalilnya, tradisi tetap tradisi. Bahkan kalau tradisi salah, meskipun dianggap sebagai ibadah tetap disalahkan. Allah Subhanahu wa taala menyalahkan tradisi mereka anggap baik ya, namun dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man ittaqa, tapi yang benar kebaikan adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman waqtul buyuta min abwabiha. Ya, waqtul buyuta min abwabiha. Sudah tadi kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, waqtul buyuta min abwabiha.
masuklah, datangilah rumah lewat pintunya, ya, masukilah rumah lewat pintunya, ya. Jadi Allah mengatakan cara masuk kalian masuk rumah lewat belakang tidak benar, tapi lewat pintunya. Ini para ulama menafsirkan masuklah rumah lewat pintunya, ya. Ini ditafsirkan dengan tafsir konkret maupun tafsir abstrak, yaitu secara konkret, ya, secara nyata, hissi. Kalau masuk rumah jangan lewat belakang. Hendaknya lewat pintu. Secara maknawi, kerjakanlah sesuatu dengan aturannya. Sesuatu dengan aturannya. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Maksudnya bagaimana? Anda kalau mau ketemu dengan seseorang, ya ikut aturannya. Lewat pintu, bagaimana harusnya. Kalau kita berbicara dengan seorang penguasa atau pejabat, tentu ada caranya. Tidak sama ketika berbicara dengan anak kecil, tidak sama ketika berbicara dengan para mahasiswa beda. Ya, ini namanya kita masuk lewat pintunya. Ya, caranya begini. Apapun kita tahu apa sih sebenarnya caranya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Nah, kita diajari oleh Allah dalam melakukan sesuatu ikut prosedur. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah dengan cara yang tepat, tidak asal gerasa gerusu, asal nerobos, kata orang selonong boy, enggak boleh. Ya, Allah mengajarkan adab ini adalah adab yang mulia, ya. Ya. Adab mulia, segala sesuatu harus ikut aturan. Wattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah semoga kalian beruntung. Al-falah yaitu meraih yang dicita-citakan dan lolos dari yang ditakutkan. Ini al-falah. Al-falah meraih yang dicita-citakan dan lolos dari yang ditakutkan, dan cita-cita yang kita dapatkan tersebut bertahan, ya. Makanya ketika orang mengumandangkan azan mengatakan hayya 'alal falah, bangkitlah menuju al-falah, maksudnya meraih cita-cita dan terhindar dari apa yang kita takutkan, dan kita meraih cita-cita tersebut dengan waktu yang tetap tidak berubah lagi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Al-falah, sungguh meraih falah orang yang beriman. Apa falah? Maksudnya orang yang beriman akan meraih al-falah. Itu dia meraih cita-citanya masuk surga, kemudian terhindar dari neraka jahanam, dan dia meraih cita-cita tersebut dalam waktu yang tidak berubah lagi, ya. Makanya disebut oleh orang Arab kalau seorang sudah sukses dibilang dia sudah aflah, dia sudah beruntung, sukses, kokoh dia dalam ketentramannya, disebut dia sudah aflah, ya. Jadi kalau kita ingin meraih al-falah, caranya dengan ketakwaan. Tidak ada cara yang lain. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Takwa yaitu anta ja'ala baina Allah wa baina anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya takwa itu engkau menjadikan antara dirimu dan siksaan Allah ada penghalang. Itu namanya takwa. Di antaranya dengan meninggalkan segala larangan. Jangan kita sengaja menerobos larangan. Kalau kita sengaja melanggar larangan, kita tidak bertakwa namanya, dan kita bisa cemplung ke dalam neraka, tercemplungkan dalam neraka jahanam. Maka seorang di dunia ini, hidup yang singkat ini, berusaha bertakwa kepada Allah. Berusaha tidak bermaksiat, ya. Kalaupun bermaksiat segera istighfar. Kita manusia, tidak ada yang mampu untuk tidak bermaksiat. Kita bukan malaikat. Tetapi kita berusaha tidak bermaksiat. Sedikit apapun jangan berusaha untuk bermaksiat. Hati-hati kita sekarang di dunia gadget, di dunia medsos, ya, macam-macam, banyak rentan untuk kita bermaksiat. Potensi untuk kita melanggar perintah Allah sangat besar. Seseorang berusaha bertakwa kepada Allah agar dia meraih al-falah, agar dia meraih kemenangan, agar dia meraih keberuntungan, agar dia meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Al-falah yaitu meraih kesuksesan, selamat dari yang dikhawatirkan, dan sukses tersebut bertahan, itu namanya al-falah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat berikutnya 190, kata Allah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillah, ya. Alladzina yuqatilunakum
wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, berperanglah dan berperanglah di jalan Allah. Siapa yang memerangi kalian? Orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan melanggar, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan waqatilu, qital yaitu berjihad, berperanglah, itu maksudnya berjihad ya. Maksudnya adalah jihad. Ya. Kata Allah fi sabilillah, di jalan Allah, ini mengingatkan ikhlas. Kita berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang berperang bukan karena ikhlas. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam satu hadis ya. Kalau tidak salah hadis Abu Musa al-Asy'ari ya. Radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya, rajulun qatala syaja'atan ya. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya ya. Kemudian rajulun qatala riya'an, ada orang berperang untuk dipuji, untuk dilihat oleh orang lain ya. Kemudian rajulun qatala liyura makanuhu, ada seorang berperang untuk diketahui kedudukannya. Kemudian rajulun qatala hamiyatan, seorang berperang karena sekedar membela sukunya saja ya. Ayu dzalika fi sabilillah, siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi lil ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Jadi seorang ingat bahwasanya ibadah jihad, berperang di jalan Allah ini harus ikhlas. Ya, karena kalau tidak ikhlas maka percuma. Sebagaimana dalam hadis ada seorang diazab di akhirat kelak, dia mujahid tapi dia ternyata berjihad karena riya. Maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam bi niyati. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua saf, yaitu saf kaum muslimin, saf musyrikin. Betapa banyak terbunuh di antara dua saf tersebut, Allahu a'lam bi niyatihi. Allah lebih tahu tentang niatnya. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak semua orang berjihad karena ikhlas. Makanya Allah katakan fi sabilillah, jihad itu fi sabilillah. Bukan untuk dunia, bukan apa, karena fi sabilillah, harus ikhlas. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang yang memerangi kalian, yaitu kafir harbi. Al-kafir al-harbi. Atau al-kufar al-harbiyun. Kafir yang memerangi. Bukan sembarang orang kafir tentunya. Sering kita jelaskan bahwasanya orang kafir ada 4 ya. Karena orang kafir ada 4 model. Ini sudah sering kita sampaikan. Ya. Yang satu yang halal darahnya, halal darah dan hartanya. Kemudian yang berikutnya yang haram darah dan hartanya. Adapun yang halal darahnya adalah kafir harbi tadi, kafir harbi. Yang memerangi kita, maka kita perangi. Kalau kita enggak perangi, kita yang dibunuh. Kita lawan, kita boleh menumpahkan darahnya, boleh mengambil hartanya, yaitu. Makanya Allah mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Adapun model kafir yang lain maka haram, tidak boleh dibunuh seperti kafir muahad ya, yang punya perjanjian damai. Kemudian namanya kafir musta'man. Musta'man yang diberi pengamanan. Kemudian namanya ada lagi kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang tinggal di negara muslim dan membayar jizyah ya. Ini semua tidak boleh dibunuh ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ketika Allah mengatakan perangilah orang-orang yang memerangi kalian, ini bentuk Allah memotivasi. Ingat kalian diperangi, maka perangi mereka. Namun kata Allah wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Batasan tersebut
i'tida, al-i'tida melampaui batas. Di antaranya seperti apa? Seperti mendahului perang dalam bulan suci ya. Memulai perang di bulan-bulan suci, di bulan-bulan haram. Asyhurul Hurum ya. Bulan-bulan haram itu apa? Apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram ya. Tidak boleh seorang muslim memulai peperangan di bulan tersebut. Memulai perang di bulan-bulan haram, contohnya memulai perang di haram Mekah, di tanah suci Mekah, ini juga tidak boleh. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya pelanggaran. Beda kalau mereka mulai, maka kita bisa balas. Tidak boleh. Mulai perang di bulan haram tidak boleh. Ya, mulai perang di tanah suci Mekah tidak boleh juga. Kemudian berkaitan dengan hak musuh, tidak boleh. Di antara bentuk pelanggaran adalah membunuh, misalnya membunuh anak kecil, anak-anak, wanita, orang tua, pendeta ya. Kecuali mereka juga ikut perang, maka boleh dibunuh. Kalau enggak maka tidak boleh. Yang sedang beribadah tidak boleh dibunuh. Kemudian merusak, misalnya merusak tempat ibadah tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian misalnya muslah yaitu maksudnya mencincang ya. Mayat, ini semua dilarang. Rasulullah SAW melarang. Maka kalaupun terjadi peperangan tidak boleh melampaui batas. Aturan Islam indah. Maka saya beli apa namanya buku risalah judulnya tentang akhlak Islam dalam peperangan. Ya, saya belum baca juga ya, tapi buku itu judulnya demikian, agak tebal. Akhlak Islam dalam peperangan menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang berakhlak. Bahkan dalam peperangan mengajarkan akhlak. Tidak boleh anak kecil dibunuh, tidak boleh mencincang-cincang, tidak boleh wanita, ini semua tidak boleh ya. Ada aturannya. Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ibadah pun ada aturannya sampai kalian melampaui batas ya. Tapi lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa qutuluhum haitsu thaqiftumuhum, pada ayat 91, dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka. Ya, mereka kafir harbi. Ingat ya, jangan sampai disalahpahami, bunuh orang kafir siapa saja, ketemu orang kafir di jalan bunuh, ketemu orang kafir di tempat wisata bunuh. Enggak, ini ayatnya bukan demikian. Ini kafir harbi, kafir yang berperang. Kalau kita membunuh orang kafir lagi berwisata kita bunuh, tentu wajar apa namanya manusia mencela kita. Wajar orang lagi berpesiar kemudian dibunuh. Tapi kalau kita membunuh orang berperang sama kita, enggak ada yang mencela kita. Kita lagi berperang nih. Kalau kenapa? Karena orang tahu kalau kita enggak membunuh, kita yang dibunuh. Islam menjaga akhlak ya. Orang kafir yang tidak berperang tidak boleh dibunuh. Ya. Yang boleh dibunuh hanya kafir harbi. Satu model orang kafir, 3 model lainnya tidak boleh. Kafir mu'ahad itu kafir yang negerinya sedang mengadakan perjanjian damai dengan kita, tidak boleh kita bunuh. Kafir musta'man yaitu kafir kita berperang dengan negara tersebut, tapi ada orang kafir minta pengamanan dan diizinkan oleh pemerintah kita, maka tidak boleh kita melanggar. Yang ketiga yang tidak boleh dibunuh adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang tetap di atas agamanya namun tinggal dalam kekuasaan pemerintahan kaum muslimin dan dia bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan. Dia tidak bayar zakat. Orang Islam bayar zakat. Dia bayar jizyah. Sama-sama bayar ya. Cuma namanya dia adalah jizyah. Ini semua tidak boleh dibunuh. Allah berfirman, "Wa qutuluhum haitsu thaqiftumuhum." Bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai, maksudnya orang kafir harbi. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka, keluarkanlah mereka dari tempat di mana kalian dikeluarkan oleh mereka, itu usir mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Ini perhatikan, ini sering orang salah paham. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih parah dari pembunuhan.
Fitnah di sini bukan yang dipahami sebagaimana sebagian kaum muslimin. Fitnah maksudnya adalah memfitnah atau artinya menuduh yang tidak ya. Fitnah di sini maksudnya adalah syirik atau menghalangi orang dari jalan Allah. Saddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya. Ini maksudnya fitnah. Ini lebih parah daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan, kenapa bisa demikian? Karena kalau orang membunuh, dia hanya menghalangi orang dari kelezatan dunia. Tadinya hidup, dibunuh, dia tidak bisa lagi menikmati kehidupan, dia tidak bisa lagi bertemu dengan istri dan anak-anaknya, dia tidak bisa lagi makan enak, dibunuh. Berarti dia memutuskan kelezatan duniawi. Tapi kalau syirik dan juga saddun an sabilillah, menghalangi orang di jalan Allah, ini memutuskan kenikmatan duniawi dan kenikmatan akhirat. Yang lebih penting adalah kenikmatan akhirat. Ketika orang syirik, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Makanya dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik lebih parah daripada pembunuhan. Kita enggak bunuh, tapi kita bikin orang itu syirik, lebih bahaya bagi daripada kita bunuh dia. Ini maksudnya ya. Bukan fitnah lebih kecil daripada pembunuhan, maksudnya fitnah menuduh yang tidak-tidak, itu istilah kita, tapi maksud fitnah di sini adalah syirik ya. Adalah syirik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuqatilum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi." Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fihi, sampai mereka yang memerangi kalian di Masjidil Haram. Jadi Allah melarang kita mendahului kaum muslimin ketika itu, dilarang untuk memulai peperangan ketika di dalam Masjidil Haram. Jangan. Selama dalam Masjidil Haram dilarang untuk menumpahkan darah. Itu aturan yang telah dikenal oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Tidak boleh berperang di tanah haram, tidak boleh menumpahkan darah di bulan-bulan haram. Semuanya tidak boleh. Nah, kalau mereka masuk di tanah haram, maka tidak ada peperangan, kecuali mereka mulai di luar. Mereka ternyata membunuh kaum muslimin, maka boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram." Jangan kalian perangi mereka kalau mereka di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi, sampai mereka yang mulai perang terlebih dahulu. Fa in qataluukum faqatuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir ya. Jadi membalas boleh, tapi ada aturannya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim." Kalau mereka berhenti dari kesyirikan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Allah berfirman, "Fa in intahau" fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti dari musuh kalian, jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, dari kesyirikan, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun dan penyayang. Di sini perhatikan, para ulama berdalil dengan nama-nama Allah yang disebutkan dalam suatu teks ayat, itu menunjukkan hukum yang berlaku ya. Allah berfirman, "Fa in intahu," kalau mereka berhenti, Allah tidak mengatakan maka mereka diampuni dosa-dosanya. Cukup Allah berkata, "Fa innallaha ghafurur rahim," sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau mereka berhenti, Allah akan ampuni mereka dan Allah sayang mereka. Apa maksudnya? Maksudnya, jika mereka berhenti, jika mereka sadar, maka Allah ampuni dan sayang mereka. Dan ini merupakan motivasi bagi mereka, orang-orang kafir ya, agar mereka kemudian taubat kepada Allah, dan Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dari mereka. Karena Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, "Fa innallaha ghafurur rahim," sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, masih tentang peperangan,
Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka, ya. Sehingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sungguhnya ketaatan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka tidak berhenti dari memerangi kalian, maka tidak ada perlawanan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya, kafir harbi, ya. Kenapa? Dengan memerangi mereka maka kesyirikan akan hilang. La takuna fitnatun, maka kesyirikan akan hilang dan mereka tidak akan lagi bisa menghalangi orang-orang dari beribadah kepada Allah. Mereka ini bikin masalah, ya. Jadi sebenarnya perang bukan tujuan. Ini dalil bahwasanya perang bukan tujuan. Tujuan yang utama adalah agar orang tidak terhalangi dari beribadah kepada Allah, agar orang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kalau ternyata mereka selesai, mereka taubat, ya sudah, tidak ada peperangan. Makanya Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan lagi. Wa yakuna dinu lillah, dan seluruh agama adalah milik Allah. Tidak ada lagi kesyirikan. Kalau mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka sadar, mereka taubat, mereka berhenti, maka tidak ada perlawanan, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang zalim. Yang masih terus memusuhi, maka diperangi, tidak jadi masalah. Kemudian Allah berfirman setelah itu, Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Kata Allah, bulan haram, ya, dengan bulan haram. Bulan haram dengan bulan haram. Apa maksudnya bulan haram dengan bulan haram? Maksudnya sebagaimana mereka memerangi kalian di bulan haram, kalian boleh memerangi juga mereka di bulan haram. Sebagaimana mereka melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram sudah kita sebutkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ini 4 bulan tidak boleh berperang, dan ini sudah diakui oleh orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, Asyurul Hurum. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab terpisah, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, adapun Rajab terpisah. Ini tidak boleh berperang, ya. Namun kalau mereka melanggar pada bulan tersebut, mereka memerangi kalian, mereka melanggar kehormatan bulan, maka kalian boleh balas. Kalian boleh balas. Makanya asy-syahrul haramu bisyarril haram. Kehormatan bulan haram dilanggar, maka bisa juga dilanggar oleh kalian. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas, dan pada suatu yang patut dihormati juga berlaku hukum qisas. Perkara-perkara yang dihormati seperti bulan haram, tanah suci Mekah, ini semua perkara yang dihormati. Kalau dilanggar boleh dibalas qisas. Ini menguatkan sebelumnya. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi." Jangan kalian memerangi mereka di tanah suci haram sampai mereka yang duluan mulai. Jadi maksudnya ayat ini, kalau orang kafir melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan memerangi kalian, menumpahkan darah, maka kalian boleh balas qisas. Demikian juga kalau mereka melanggar kehormatan tanah suci Mekah yang tidak boleh ada pertumpahan di situ, man dakhalahu kana aminan, siapa yang masuk harusnya aman. Ternyata mereka menumpahkan darah di tanah suci Mekah, kalian pun boleh mengqisas, kalian boleh balas. Tapi ingat kata Allah, "Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum." Barang siapa yang menyerang kalian, itu melakukan pelanggaran bagi kalian, fa'tadu alaihi, maka serangilah dia, balaslah dia, bimithli ma tada alaikum, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dia lakukan kepada kalian. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, contoh dari al-hurumatu qisas, pelanggaran terhadap perkara-perkara yang dihormati ada qisasnya. Qisas menunjukkan apa? Menunjukkan keadilan sama, menunjukkan kesamaan. Di antara praktek daripada qisas, tadi kita sebutkan seperti tadi, orang yang mulai peperangan di bulan haram boleh dibalas juga. Yang mulai peperangan di tanah suci Mekah boleh dibalas. Di antaranya kalau ada yang melakukan pelanggaran, kalian juga boleh menyerang dia, namun sesuai dengan apa yang mereka lakukan, tidak boleh berlebihan. Ini namanya qisas. Oleh karena kalau ada orang menzalimi kita, kita boleh balas sesuai dengan kezalimannya, dan ayat seperti ini banyak, seperti ayat ini, faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat zalim kepada kalian, maka balaslah kepada dia sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kalian. Allah juga mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balas sesuai dengan kalian dizalimi, tidak boleh lebih. Allah juga berfirman, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Ini cara membalas harus setimpal, tidak boleh berlebihan. Makanya Allah
melarang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kalian membalas dengan berlebihan. Tidak boleh kalian balas dengan berlebihan. Karena kalau kita membalas dengan berlebihan, tadinya kita dizalimi, kita balas dengan berlebihan, jadilah kita yang menzalimi. Dan ini sangat sulit bagi jiwa. Namanya jiwa manusia, kalau dia balas, dia ingin berlebihan. Dia ingin tasyaffi, dia ingin memuaskan dadanya. Ya. Makanya ketika dia dizalimi, dia semangat untuk menzalimi lebih daripada orang menzalimi dia. Ini sifat manusia. Maka Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah. Dalam membalas kezaliman harus bertakwa. Harus setimpal, kalau tidak maka justru kita yang zalim. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Ma'iyah di sini adalah kebersamaan. Kita tahu namanya ma'iyatullah. Saya sering sampaikan hal ini ya. Bahwasanya ma'iyatullah ada dua ya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Ini ada dua, yang namanya al-ma'iyah al-'amah, kebersamaan umum. Namanya al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus. Apa bedanya antara kebersamaan umum dan kebersamaan khusus? Bedanya kita tuliskan di sini bedanya. Kalau kebersamaan umum terkait hanya dengan ilmu Allah, penglihatan dan pendengaran Allah. Makanya Allah mengatakan ya bahwasanya Allah melihat, mendengar ya sebagaimana kita semua diketahui oleh Allah. Makanya kebersamaan umum ini mencakup seluruh manusia, mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Makanya dalam ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama kalian di mana kalian berada, Allah bersama mereka di mana mereka berada. Ini namanya ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum, karena dimanapun Anda berada Allah mengetahui di mana. Anda dimanapun Anda berada Allah mendengar Anda. Dimanapun Anda berada, dimanapun semua manusia Allah melihat mereka. Beda dengan ma'iyah khassah. Ini bukan sekedar ilmu, sekedar mengetahui saja. Tapi disertai dengan pertolongan. Dengan pertolongan. Ta'yid wan nasr, pertolongan Allah. Seperti perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar ketika mereka ketakutan dalam Goa Jabal Thur, kata Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, sungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya Allah akan tolong kita. Seperti perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian wahai Musa dan Harun. Aku mendengar kalian, aku melihat kalian. Maksudnya aku akan menolong kalian, ya. Kalian selalu dalam awasanku. Ya. Kemudian ma'iyah khassah hanya terkait dengan orang bertakwa, tidak secara umum, hanya terkait dengan orang-orang yang bertakwa. Contoh, innallaha ma'al muttaqin, ya. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang bertakwa. Contohnya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang ihsan. Ini kebersamaan khusus yang hanya diraih oleh sebagian orang, yaitu Allah akan menolong mereka dan Allah akan membantu mereka. Jadi kalau kita ingin Allah bersama kita, bertakwa. Kita dalam membalas kezaliman dengan ketakwaan. Kalau kita tidak bertakwa, kita akan balas kezaliman dengan berlebihan. Itu sifat manusia. Ya. Dia bilang kita ngata-ngatain kita dengan 2 kata-kata, kita kata-katain 10 kata-kata kalau perlu. Kalau dia tonjok kita 2 kali tonjokan, kita tonjok dia sampai 1000 tonjokan. Agar apa? Tasyaffi, agar dada ini menjadi lapang, puas. Sifat manusia. Maka Allah ingatkan dalam membalas pun wattaqullah, bertakwalah. Wa'lamu, dan ketahuilah innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, Allah bersama kita. Permasalahan apapun kita bertakwa, Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, pasti ada solusi, ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan jalan
keluar ya. Jadi ini perbedaan antara ma'iyah amma dengan ma'iyah khassah. Dan ini kebersamaan Allah ini tidak melazimkan Allah tidak melazimkan zat Allah di bumi bercampur atau bersatu dengan zat makhluk. Ini tidak melazimkan demikian. Tidakkah kita mengatakan rembulan bersama kita, seorang bersama berjalan, kita kemudian mengatakan rembulan senantiasa bersama kita. Padahal rembulannya di atas, tidak turun ke bumi, tidak bergabung dengan tubuh kita. Bilang sama-sama berjalan, kita berjalan dan rembulan berjalan bersama kita. Namun bukan berarti rembulan tersebut gabung dengan kita. Jadi kebersamaan tidak melazimkan imtizaj, tidak melazimkan ikhtilat, persatuan atau bercampurnya. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya dengan ilmunya, yaitu ma'iyah amah, kebersamaan umum, atau dengan pertolongannya ma'iyah khassah, dan Allah tetap berada di atas arsy. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah, infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berinfak. Seorang bisa berjihad dengan raganya, bisa berjihad dengan pikirannya, bisa berjihad dengan hartanya. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, saya bacakan riwayat tersebut ya. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang firman Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan ya. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Maksudnya nazalat fin nafaqah, itu tentang nafkah. Kemudian saya bacakan lagi hadis yang panjang riwayat Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Hibban. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna bi Madinatir Rum." Kami dulu di dalam peperangan di negeri Romawi. Fa akhraju ilaina saffan 'aziman minar Rum. Lantas mereka pihak Romawi mengeluarkan saf yang besar untuk berperang, saf pasukan perang mereka. Fa kharaja ilaina minal muslimin mithluhum aw aktsar. Kemudian pasukan kaum muslimin juga mengirimkan orang untuk berhadapan. Jadi saf dengan saf. Pasukan tetap pada tempatnya, tapi biasanya duel sebelum terjadi peperangan, duel. Jadi mereka kirim beberapa orang, ini juga kirim beberapa orang. Wa ala ahli Mesir Uqbah bin Amir, dan penduduk Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir. Wa alal jamaah Fadhalah bin Ubaid. Adapun pasukan yang dipimpin oleh Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhuma. Fahamala rajulun minal muslimin ala saffir Rum hatta dakhala alim. Tiba-tiba ada seorang muslim, dia dengan baju perangnya, dengan pedangnya, dia masuk di saf kaum muslimin sendirian, kaum musyrikin. Dia masuk di saf Romawi sendirian untuk berperang. Fasahan nas wa qalu subhanallah yulqi bi yadihi ila tahluka. Orang-orang tegur, kenapa dia masuk sendirian? Dia hanya melemparkan diri dalam kebinasaan. Faqama Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Ya ayuhan nas," dia tegur, bukan begitu pemahaman. "Innakum la tu'awwiluna hadhil ayah, hadza ta'wil." Kalian memahami ayat ini dengan pemahaman kalian. Padahal ini salah. Wa inna ma nazalat hadhil ayah fina ma'syaral ansar. Ayat ini pernah turun kepada kami, orang kaum Ansar. Lamma azzallahu al-Islam wa kathura nasiruhu, tatkala Islam sudah kuat dan Allah perbanyak para penolongnya. Qala ba'duna li ba'din, sebagian kami berkata diam-diam tanpa diketahui Rasulullah SAW, "Inna amwalana qad dha'at." Sudah banyak orang Islam, sudah banyak yang dukung Islam, sudah kita urus harta kita, sudah banyak yang masuk Islam. Sebagian kami berkata demikian. Karena sudah banyak yang masuk Islam, sudah banyak yang menolong Islam, sebagian kami mengatakan sudahlah sekarang kita urus harta. Harta kita sudah mulai hilang. Wa anna Allah qad azal Islam wa kathura nasiruhu. Dan Allah telah menolongkan Islam dan telah banyak penolong Islam. Falau aqamna fi amwalina fa aslahna ma dha'a minha. Bagaimana kalau kita ngurus harta kita? Kita perbaiki lagi harta kita yang kurang, yang hilang, kita urus harta. Maka Allah tegur mereka. Ya, Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka, yaitu anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Berinfaklah di jalan Allah, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Fa kana tahlukatu al-iqamata alal amwal. Namanya kebinasaan ini maksud oleh Allah dalam ayat ini adalah ngurusin harta tidak diinfakkan. Al-iqamata alal amwal wa islahiha, ngurusin harta tidak diinfakkan. Wa tarkanal ghazw, tidak ikut berperang ngurusin harta. Ya. Jadi itulah ya,
yang dimaksud dengan janganlah kalian melemparkan diri dalam kebinasaan. Maksudnya jangan kalian terhalangi ya dengan mengurusi dunia sehingga lupa untuk beribadah. Di antaranya kalian punya harta, kalian ngurusin terus proyek tapi tidak pernah berinfak di jalan Allah. Itulah kebinasaan. Kebinasaan bagi kalian di dunia karena sibuk dengan dunia, dan kebinasaan di akhirat karena akan pertanggungjawabkan tentang hisab harta tersebut. Makanya di antara bentuk kebinasaan orang yang sibuk dengan dunia lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebinasaan yang sesungguhnya. Sibuk dengan dunia lupa dengan ibadah, ya. Dan ini makna yang berkaitan langsung dengan ayat ini. Kemudian para ulama juga mengambil keumuman lafal, yaitu jangan juga kita selain makna tadi yang disebutkan, jangan juga kita spekulasi kemudian masukkan diri kita dalam hal yang bisa membinasakan diri kita. Contoh seperti naik mobil kencang-kencang, ini bahaya, jangan, tidak boleh. Namanya kita mukhatarah, yaitu masuk dalam areal berbahaya. Olahraga yang mungkin seperti berbahaya kemudian bisa menimbulkan kematian, jangan. Hal-hal yang namanya konyol, ya, jangan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, maknanya juga benar, artinya jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Ngapain? Ya, tidak perlu. Jadi kebinasaan di sini yang paling penting maksudnya adalah kebinasaan karena sibuk dengan dunia lupa dengan akhirat. Sibuk dengan dunia, urusin proyek terus, harta terus, kerjaan lupa dengan akhirat, ini binasa. Kamu binasakan dirimu sendiri, menghabiskan waktumu untuk dunia, lupa untuk diinfakkan. Makanya kata Allah, wa anfiqu infak. Kerja silakan, tapi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Sama ini tadi Allah bersama orang berbuat ihsan, sekarang Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, ya. Berihsan yaitu ketika beramal dengan amal yang baik, dan juga ada ihsan yang sunnah, yaitu beramal dengan menghadirkan dalam hati bahwasanya seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Sehingga ketika kita beramal soleh, hendaknya kita dengan ihsan. Di antaranya berinfak. Kalau berinfak dengan ihsan. Infak di jalan Allah ihsan. Yakin bahwasanya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Meskipun tidak ada yang melihat. Ya, kita tahu Allah sedang melihat kita bersedekah. Kita tahu Allah sedang melihat kita berinfak. Maka itulah ihsan dalam berinfak. Wallah alam, ini saja yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya. Insyaallah bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.